Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak, Bu. Ya, kita saling mendoakan. Bersalam adalah mendoakan. Saya doakan Bapak Ibu, semoga semua mendapatkan rahmat, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mendoakan saya sehingga insyaallah semua dapat rahmat berkah Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru merem pertama udah loyo ya. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Wa ibadallah usikum wa iyyai bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah sidang salat Isya dan Tarawih yang semoga semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membahagiakan kita malam hari ini. Tidak ada yang menyenangkan kita malam hari ini kecuali karena kita hari ini dipertemukan oleh Allah, disampaikan oleh Allah dengan bulan yang penuh dengan rahmat dan berkah. Ya Pak ya, ya Bu ya. Bapak bahagia, Ibu bahagia, senang ya. Untuk itu mari kita sambut Ramadan ini dengan penuh dengan sukacita. Karena Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Untuk itu sebagai rasa senang kita, rasa suka kita, rasa bahagia kita, ikuti kita ucapkan marhaban. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Bisa Bu, Pak? Semua dengan sukacita kita sambut. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Sekali lagi, Allah suka yang ganjil. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Paham artinya? Bapak Ibu, itu maknanya kita sedang mengucapkan selamat datang wahai Ramadan, bulan puasa. Bulan di siang harinya kita diwajibkan berpuasa. Kita ucapkan selamat datang wahai Ramadan, bulan di malamnya disunahkan qiyamul lail. Bapak Ibu, ini ungkapan orang yang senang dengan datang bulan suci Ramadan. Sehingga dia mengungkapkan kata-kata dengan penuh senang, penuh gembira. Marhaban, selamat datang wahai Ramadan. Ya, tentu kita bahagia. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita bahagia? Kenapa kita senang datang Ramadan? Karena dengan Ramadan ini kita akan mendapatkan
jamuan-jamuan dari Allah. Pertama, Allah akan berikan kita rahmat. Allah akan berikan apa lagi? Magfirah. Apa lagi? Dalam riwayat dikatakan itkun minan nar. Apa lagi? Di Ramadan Allah siapkan ada ibadah yang nilai pahalanya sama dengan 1000 bulan. Atau sama dengan kita ibadah berapa? 83 tahun kurang lebih, subhanallah. Itu adanya di mana? Di Ramadan. Di Ramadan juga Allah siapkan saat-saat mustajab siang dan malamnya. Ya, maka kita senang kedatangan Ramadan ini. Karena disinilah kita akan mendapatkan keberuntungan, subhanallah. Maka tadi kita sambut dengan senang hati. Kenapa? Kita akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, untuk apa rahmat Allah itu? Rahmat Allah itu sangat kita perlukan untuk kebahagiaan kita, untuk kemudahan hidup kita. Rumah tangga yang tidak ada rahmat Allah, maaf, rumah tangganya kering. Ya. Anaknya mungkin sehat secara fisik, tapi dia tidak taat kepada Allah, melawan orang tua, naudzubillahi min dzalik. Istrinya mungkin secara fisik cantik, tapi akhlaknya melawan sama suami, naudzubillah. Mungkin bapak ibu punya bini atuk, tapi berantem mulu. Ada yang gitu? Ya. Ada orang bininya satu. Saya sering dapat konsultasi itu, ada orang pasangan muda-mudi masih muda, dia pengen cerai. Padahal suaminya ganteng, istrinya cantik, masih muda, pengen cerai. Karena dia merasa tidak bahagia, berantem terus dia bilang. Itu bukti kalau nggak ada rahmat, Bu. Bini atu aja susah. Tapi kalau ibu rumah tangganya penuh dengan rahmat Allah, jangankan bini 1, 2, 3, 4 nggak masalah. Ya nggak usah dari. Nah, iya. Itu rahmat Allah. Suami akan sayang kepada suaminya, istrinya. Istri pun akan sayang kepada suaminya. Anaknya pun demikian. Sehingga walaupun mungkin hidupnya secara ekonomi biasa-biasa saja, tapi rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Percaya nggak? Ya. Disinilah pentingnya kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam berbagai sisi kehidupan rahmat ini Allah butuhkan. Bahkan Indonesia ini merdeka itu karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah memuji Rasulullah, akhlaknya mulia karena Rasulullah juga mulia akhlaknya karena rahmat Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Jadi Bapak Ibu, di sini pentingnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di sini juga Allah siapkan ampunan. Bapak Ibu, ampunan juga penting buat kita. Orang maaf, berat ibadah, boleh jadi karena ada penghalang-halang dosa di dalam dirinya. Dalam riwayat dikatakan ada orang berat bangun malam karena penyebab ada dosa yang menghalanginya. Berat baca Quran juga karena dosa yang menghalangi di dalam dirinya. Di sini pentingnya ampunan Allah. Sehingga Rasulullah bersabda, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Andai saja hati kita yang bersih dari dosa-dosa, maka kita tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah jemu dengan Al-Quran. Bawaannya pengen terus, senang terus. Kan banyak tuh orang berat baca Quran. Berat baca Quran, malas bawaannya. Kalau kata guru saya almarhum Qiblu Syafi'i, bukan Quran itu, bukan orang itu yang nggak mau baca Quran, tapi Quran nggak mau dideketin sama Quran, sama orang itu. Kenapa? Ada hijab dan ini adalah dosa kita. Ya, maka itu penting kita bertobat setiap saat, membersihkan hati-hati kita dari dosa-dosa ini. Bapak Ibu rahimahullah, begitu juga saat-saat mustajab ini penting. Di Ramadan ini Allah siapkan buat kita semua Bapak Ibu yang punya hajat apa saja. Maka ini momentum buat kita, apa yang kita hajatkan di bulan ini, yakinlah minta kepada Allah, insya Allah Allah kabulkan.
Ibu-ibu ada yang jomblo nggak di sini? Bu, ada yang jomblo belum dapat suami? Mau dapat suami? Ini kesempatan. Bapak mau nambah? Nambah penghasilan maksud saya. Ya kalau nambah jodoh mah tergantung takdir, ya nggak Pak? Iya. Walaupun kaya duit banyak, kalau nggak berani nggak jadi juga. Ya, kalau nggak takdir maksud saya. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi Allah dengan Rahman Rahimnya menyiapkan 1 bulan ini. Bagaimana kita untuk mendapatkan apa yang menjadi hajat-hajat kita di bulan inilah. Allah siapkan siang harinya. Orang puasa kata Rasulullah, doa shaim la turaddu. Doanya orang yang sedang berpuasa itu tidak tertolak, makbul. Jadi dengan Ramadan ini 2 momen. Bulannya itu sendiri, kedua ibadahnya. Jadi mendukung. Maka kalau kita yakin berdoa kepada Allah, pasti Allah kabulkan hajat kita. Masalahnya banyak orang yang nggak yakin dengan doanya. Padahal syarat doa dikabul adalah harus dengan yakin bahwa doa kita dijabah oleh Allah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dan kalian yakin doamu dijabah oleh Allah. Kalau nggak yakin, doa saya dikabul nggak ya? Ya kagak. Kenapa? Karena kitanya nggak yakin sama Allah. Prasangka kita ini nggak mantap kepada Allah. Sedangkan Allah itu tergantung prasangka hambanya. Innallaha ma'inda dzanbi. Maka itu prasangka baik kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita jadikan kesempatan Ramadan ini untuk benar-benar memohon kepada Allah. Apa yang kita minta? Jangan masalah dunianya Pak. Yang penting lagi adalah bagaimana kita diberikan hidayah taufik kepada Allah. Agar anak kita, keluarga kita, benar-benar mereka itu mau taat kepada Allah. Karena maaf, kalau banyak duit juga, tapi kalau nggak mau sholat malas, ngaji malas. Itu duit yang banyak, nggak ada gunanya. Hanya buat dia sombong, jauh dari Allah. Benar nggak? Nah iya. Kalau tidak ada hidayah dan taufik Allah, dunia ini akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting itu minta kepada Allah, Allahumma hdini fiman hadait. Minta kepada Allah agar kita, keluarga kita diberikan hidayah taufik, agar dia menjadi hamba-hamba yang taat, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah, rahmat tadi, maghfirah tadi buat siapa? Tentu buat orang-orang yang ibadahnya benar, buat orang-orang yang ibadahnya optimal. Maka itu di bulan Ramadan ini Bapak Ibu rahimahullah, di samping Allah menyiapkan tadi rahmat, maghfirah dan semua tadi yang baik-baik, Allah juga nuntut kita agar betul-betul optimal ibadahnya. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail seperti ini. Ini perlu saya sampaikan, karena ada orang siangnya puasa tapi malamnya nggak tarawih. Nah ini nggak jelas nih, nggak lengkap kalau ya itu. Bapak Ibu, jadi untuk optimal ibadah kita agar meraih tadi, untuk meraih apa? Rahmat, maghfirah dan seterusnya, maka syaratnya kita harus betul-betul optimal ibadahnya. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail seperti ini. Nah sekarang cakep lagi nih Pak, ditambah rakaatnya berapa? 20. Wah, ini dalam rangka optimalisasi ibadah kita di JC. Lah iya, Nabi itu Pak bukan 20. Jangan tanya kata Isa tentang ayat yang dibacanya begitu panjang, begitu pun berdirinya lama Rasulullah itu. Lah kita ngaku umat Rasulullah, selama ini tarawih 8 mulu. Ya enggak? Maaf bukannya nyalain ya. Maksud saya, mari tambah yang banyak. Nah iya. Ya Pak ya, semangat ya. Jadi mau kan sampai selesai 20? Ibu-ibu sanggup nggak? Sanggup. Jangan nggak sanggup, pengen belanja doang tambah. Ya. Ibadah itu semakin banyak semakin bagus. Sedekah boleh nggak 1000? Boleh, tapi 1000 terus. Jangan 1000 terus ya, tambah 100.000. Tentu lebih baik. Maka itu untuk tahun ini pimpinan mengambil kebijakan dalam rangka tadi optimalisasi ibadah kita. Siangnya puasa dengan baik, malamnya kita tambah tarawihnya 20 rakaat. Sanggup? Insya
sebagai cara untuk kita biar kuat dalam ibadah apa? Pesan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 205, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan dunal jahri minal qawli wal asal wala takum minal ghafilin. Ayat ini Bapak Ibu kalau pengen istiqomah dalam tahajudnya, baca Qur'annya, pokoknya semua ibadah jadi ringan, aktifkan kolbu kita, lub namanya. Ya, kata Allah, wazkur rabbaka fin nafsik, hatimu kau aktifkan selalu terhubung kepada Allah. Maka itu zikir bagian penting Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang yang beriman, zikirlah dengan zikir yang banyak. Artinya apa? Hati ini harus selalu kita aktifkan untuk nyambung kepada Allah. Ayat ini diingatkan terakhirnya, wala takum minal ghafilin, dan jangan kalian termasuk orang yang lalai. Pak, kenapa ada orang malas ibadah? Karena lalai. Hatinya lalai kepada Allah. Kenapa dia nggak sanggup malam bangun? Karena hatinya lalai. Gak mungkin orang yang lalai hatinya bisa istiqomah. Berat tadi. Puasa apalagi yang nggak makan. Ngaji aja yang nggak pakai ongkos, yang nggak perlu apa namanya, bisa kapan saja maksudnya. Itu berat. Gitu. Kenapa penyebabnya? Karena hatinya lalai. Maka Allah ingatkan, wazkur rabbaka fi nafsika wala takum minal ghafilin. Ini ayat hendaknya mendapat tempat di hati kita untuk terus dia memotivasi kita agar ama Allah itu jangan ada putusnya. Karena itulah energi kita untuk membuat kita istiqomah di dalam ibadah. Tanpa itu berat kita ibadah. Karena semuanya tergantung Allah. Maka itu aktifkan selalu hati kita untuk nyambung kepada Allah dengan zikir sir kita atau zikir jahar kita. Sehingga dimanapun, kapanpun kita senantiasa terhubung, tersambung dengan Allah. Sehingga dengan begitu kita akan kuat. Jangankan 20 rakaat, insya Allah 40 pun sanggup. Iya. Tapi kalau Allahnya nggak ada, jangankan 20. Ya, sholat witir aja yang 3 rakaat berat. Ya, karena itu jangan lama-lama kata Pak Arif. Ini ingetin saja. Karena kita akan menghadapi 29 apa 30. Dari sekarang saya ingatkan, aktifkan hati untuk terus dia nyambung kepada Allah. Dan tadi walatakum minal ghafilin. Doanya ini pesan Rasulullah kepada sahabat Muaz bin Jabal, la tada'anna inna kulli dubri salat antakul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini hadis tentang urgennya, pentingnya agar hati kita senantiasa berzikir kepada Allah. Maka diingatkan kata Rasulullah, wahai sahabat Muaz, jangan kau tinggalkan setiap habis salat baca doa tadi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sehingga dengan begitu ibadah kita menjadi kuat, ibadah kita semakin baik, semakin khusyuk. Kenapa? Karena kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu sekedar mengingatkan saja. Intinya mari kita bersungguh-sungguh meraih rahmat Allah, ridha Allah, maghfirah Allah, dan juga tadi pahala yang begitu luar biasa, yang itu semua kita butuhkan untuk kehidupan dunia dan akhirat nanti. Demikian sekedar mengingatkan, yang baik dari Allah mari kita amalkan. Dari saya mohon dimaafkan, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.